Assalamualaikum. Siap. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali. Sebelum belajar marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Mulai. Selesai. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Sudah sarapan? Baik, alhamdulillah. Baik, sebelum dimulai kita absen dulu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua ya? Ya. Alhamdulillah hadir semua. Baik. Sudah siap mengikuti pelajaran? Baik. Sebelum dimulai, saya akan mengulang materi yang setelah kita pelajari minggu lalu yang berkaitan dengan bahan makanan. Baik, siapa yang bisa menyebutkan zat makanan yang dapat dicerna di dalam tubuh kita? Silakan. Karbohidrat, protein, lemak, mineral, air, vitamin. Baik, berikan napas dulu. Kemudian siapa yang masih ingat dengan fungsi bahan makanan tersebut? Silakan Arifin. Yang pertama sebagai sumber energi, yang kedua sebagai bahan pembangun tubuh, Baik. yang ketiga sebagai pengatur dan pelindung tubuh. Betul? Berikan napas dulu ya. Kemudian tadi sebutkan tadi bahan makanan ada karbohidrat, protein, lemak, vitamin. Kemudian saya ingin bertanya lagi, siapa yang masih ingat vitamin yang larut dalam lemak? Siapa coba gila? Yaitu ada vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan K. Vitamin A, vitamin D, vitamin E dan dengan K. Betul? Berikan aplaus. Baik, nanti saya yakin bahwa kalian sudah belajar, kemudian sudah memahami materi yang telah dipelajari. Kemudian sebelum kita akan masuki materi selanjutnya, saya ingin memberikan sedikit pertanyaan. Jadi pertanyaan ini akan kalian buktikan nanti di akhir pelajaran. Yang pertama, kira-kira ada berapa macam alat pencernaan pada manusia? Ada yang tahu? Kristina silakan. Ada 3, Pak. Ada 3. Ada yang lain? Ada, Pak. Silakan. Ada 2. Ada 2. Baik, ada 3. Tidak mengatakan 2 macam. Terus ada yang lainnya lagi? Saya, Pak. Silakan. Ada 7. Ada 7. Lebih besar lagi ya. 2 tambah 3, 7. Ya. Baik. Kemudian ada lagi yang bisa disebutkan? Saya, Pak. Silakan Samuel. Ada 6, Pak. Ada 6. Baik. Kita simpan dulu jawabannya. Ada yang mengatakan 2, ada 3, ada 6, ada 7. Baik, nanti akan kita buktikan sebenarnya ada berapa sih alat pencernaan pada
manusia. Kemudian selanjutnya, kira-kira ada yang tahu fungsi dari enzim lipase? Nah, ini udah beda lagi nih. Saya Pak, Silakan Gina. menguraikan protein. Menguraikan protein, berarti ada hubungan dengan makanan ya. Kemudian ada lagi? Saya Pak, Silakan. membakar karbohidrat. Membakar karbohidrat, protein dan karbohidrat. Kemudian satu orang lagi. Ada yang lain? Saya Pak. Bung Ero lagi, Bung Ero. Melarutkan vitamin. Melarutkan vitamin. Ya. Ada mengatakan membakar karbohidrat, mencerna protein, kemudian melarutkan vitamin. Nah, nanti kita akan simpan dulu jawabannya masing-masing dan akan kita buktikan setelah hasil pelajaran ini. Baik. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, kalian nanti akan bisa menjelaskan bagaimana proses pencernaan yang ada di mulut. Ini berkaitan dengan makanan yang dimakan nanti ya. Kemudian yang kedua, kalian bisa menjelaskan proses pencernaan yang terjadi di dalam lambung. Kita sudah tahu dengan lambung. Kemudian yang ketiga, kalian bisa menjelaskan proses pencernaan yang terjadi di pankreas. Nah, itu tujuan kita pada ini. Kemudian selain pada itu nanti kalian bisa membedakan mana itu pencernaan mekanik dan mana pencernaan kimiawi. Untuk pembelajaran kita pada hari ini sebelumnya, jadi pembelajaran kita pada hari ini itu pembelajaran menggunakan komputer. Pembelajaran menggunakan komputer. Jadi nanti semua yang berkaitan dengan komputer sudah saya susun dalam suatu konsep materi, dan untuk langkah kerjanya ini saya sudah siapkan melalui lembar kerja peserta didik. Sudah bisa dimulai? Baik, saya akan membagikan LKS terlebih dahulu. Nanti silakan ditulis namanya masing-masing. Setelah mendapatkan lembar kerja masing-masing, jadi mulai sekarang kegiatannya sudah bisa dimulai dari sekarang. Silakan. Perhatikan yang dekat lalu cari dan klik 2 kali tugas kargo incar 1. Input tugas kargo incar 1 berupa kode pada bagian yang kosong dengan catatan karakter teks adalah Calibri dengan font size 24. Silakan. Itulah.
Baik, untuk mengerjakannya silakan dibuka buku BSE yang berkaitan dengan gambar organ pencernaan ya. Silakan diisi. Hati. Kalau yang sudah tahu silakan langsung diisi ya organ-organnya. Baik, nanti empedu sebesar khusus. Oke, silakan di. Selalu setengah. Ya. Balas ya. Setelah selesai simpan di dalam. Baik, hasil kerja. Yuk. Sila menemukan pendapat orang ini. Setelah selesai, simpan dengan catatan lalu beri judul dengan nama kelompok masing-masing. Nanti segala yang bertugas dengan mengklikkan dan yang terdapat pada untuk di atas sebelah kanan layar. Baik, yang sudah selesai silakan disuprikannya. Kalau disimpan silakan di ya. Silakan. Enzim membuat amil menjadi glukosa. Enzim beta mengubah amilo menjadi karbohidrat yang lebih sederhana yaitu betialin. Enzim yang mengubah protein menjadi pepton.
Di lambung. ini lidah. Oh, lewat. Lambung. Begitu. Lambung. Ada lagi. Lambung. Usus halus. Lambung. Lambung menghasilkan suatu cairan mengandung air yang diolah asam lambung HCl serta enzim renin dan pepsinogen karena sifatnya masam. Cairan lambung dapat membunuh kuman yang masuk bersama makanan. Sementara itu enzim renin mengumpulkan protein susu yang ada dalam air susu sehingga dapat dicerna lebih lanjut. Pepsinogen akan diaktifkan oleh HCl dan pepsin yang memproses protein menjadi pepton. Protein menjadi pepton. Enzim yang mengubah protein menjadi pepton. Pepsin. Nomor 3, enzim membuat dalam penggumpalan kasein. Renin. Pepsin berfungsi. HCl. Setelah selesai, simpan dengan cara tekan F12. Selalu beri judul dengan nama kelompok masing-masing. Kecilkan layar lembar tugas dengan mengklik tanda yang terdapat pada ujung tepi atas sebelah kanan layar. Tulis nama kelompok. Gilang Septian. Dan kecilkan klik kanan minimize. Yang ketiga apa? Setelah simpan dengan cara klik kanan layar mati. Usus besar. Lambung. Pankreas. Usus halus. Anus. Sebentu. 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 Oke, kalau udah selesai baca perintahnya gitu. Baca kandangnya. Selesai, simpan dengan cara tekan.
Ctrl Geo. Perhatikan layar desktop lalu cari dan klik 2. 10. Input tugas Setelah kargo selesai kan selesai. Selesai. bagian yang kosong dengan catatan CJ font CJ. Setelah selesai, simpan dengan cara tekan P12, lalu beri judul dengan nama kelompok masing-masing dan kecilkan layar lebar tugas dengan mengklik tanda petik yang terdapat pada ujung tepi atas sebelah kanan layar. Terdapat di pada ujung tepi atas nama sebelah kanan layar. Perhatikan desktop. Tugas kargo Enter 3. Nah, simpan di layar kanan pada ujung tepi atas sebelah kanan layar atas di atas sebelah kanan mana kanan di atas. Nah, PK wacikan nih tanda petik sebelah kanan. Layar desktop kembali lalu cari dan klik tugas kargo Enter 4. Enzim yang membuat enzim yang mengubah lemak menjadi asam lemak glukosa. Sedangkan di fase mencampurkan lemak menjadi asam lemak di fase enzim yang merupakan mengubah peptid menjadi asam amino. Input tugas kargo Enter 4 dan bagian kosong dengan catatan font dan CJ 11. Setelah selesai, simpan dengan cara tekan F12 lalu beri judul dengan nama kelompok masing-masing dan kecilkan layar lebar tugas dengan 11. Nomor 3
kecilkanlah hasil jawabannya. Setelah selesai, simpan dengan cara tekan F12, lalu beri judul dengan nama kelompok masing-masing, dan kecilkan layar lembar tugas dan mengklik tanda yang terdapat pada ujung tepi atas sebelah kanan layar. Klik Pertanyaan. Mulut satu enzim yang bisa mengubah yang menjadi glukosa adalah lambung. 2. Enzim yang mengubah protein menjadi peptid adalah pepsin. 3. Enzim yang berperan dalam pengumpalan kasein adalah pepsin. 4. enzim yang berperan Dan membunuh kuman penyakit dan mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin adalah HCl. Pankreas. 5. Enzim yang mengubah amil menjadi glukosa adalah enzim. 6. Enzim yang mengubah lemak menjadi asam lemak adalah 7. Enzim yang mengubah peptid menjadi asam amino adalah selesai. Oke, waktu untuk mengerjakan tugas dari kargo encer 1 sampai dengan kargo 4 telah selesai, dan dilanjutkan dengan mengerjakan tugas yang ada dalam LKPD, lembar kerja peserta didik. Selanjutnya kita akan melaksanakan kegiatan presentasi. Nah, presentasi ini nanti masing-masing kelompok akan mempresentasikan hasil pekerjaannya. Bisa dimulai? Bisa. Baik, untuk yang pertama kita akan berikan kepada kelompok 1, silakan. Kelompok Januri dan Anas, silakan untuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Mulut. Yang pertama, enzim yang bisa mengubah minum menjadi glukosa adalah betialin. Lambung. Enzim yang mengubah protein menjadi pepton adalah pepsin. Yang ketiga, enzim yang berperan dalam pengumpulan kasein adalah renin. 4. Enzim yang berperan membunuh kuman penyakit dan mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin adalah HCl. Pankreas. Yang kelima, enzim yang mengubah minum menjadi glukosa adalah amilase. 6. Enzim yang mengubah lemak menjadi asam lemak adalah lipase. 7. Enzim yang mengubah pepton menjadi asam amino adalah tripsin. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus dulu untuk. Kemudian selanjutnya kelompok Gilang Septian dan kawan-kawan, silakan. Berikan aplaus dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya
kami. Bagian mulut, soalnya 1. Enzim yang bisa mengubah amilo menjadi glukosa adalah pitialin. Di lambung, enzim yang mengubah protein menjadi pepton adalah pepsin. Yang ketiga, enzim yang berperan dalam penggumpalan kasein adalah renin. Yang keempat, enzim yang berperan membunuh kuman penyakit dan mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin adalah HCl. Pankreas. Yang kelima, enzim yang mengubah amilo menjadi glukosa adalah amilase. Yang keenam, enzim yang mengubah lemak menjadi asam lemak adalah lipase. 7. Enzim yang mengubah pepton menjadi asam amino adalah tripsin. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus untuk kelompok Rani dan Dina. Silakan. Berikan aplaus dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Bagian mulut. 1. Enzim yang bisa mengubah amilo menjadi glukosa adalah vitalin. Bagian lambung. 2. Enzim yang mengubah protein menjadi peptid adalah pepsin. 3. Enzim yang berperan dalam pengumpalan kasein adalah renin. 4. Enzim yang berperan membunuh kuman penyakit dan mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin adalah HCl. Bagian pankreas. 5. Enzim yang mengubah amilo menjadi glukosa adalah amilase. 6. Enzim yang mengubah lemak menjadi asam lemak adalah lipase. 7. Enzim yang mengubah peptid menjadi asam amino adalah tripsin. Sekian dari kelompok kami. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berikan aplaus untuk kelompok yang ketiga. Kemudian selanjutnya kalian akan mendiskusikan bagaimana cara pemecahan masalah yang kalian kerjakan di kelompok masing-masing. Baik, untuk diskusi silakan dimulai dari sekarang. Silakan. Cara pemecahan masalah ya. Oke, waktunya diskusi sudah habis. Jadi sekarang saya akan meminta beberapa kelompok untuk mempresentasikan hasil pemecahan masalah yang berkaitan dengan bagaimana cara menyelesaikan permasalahan tentang enzim pencernaan yang ada di mulut, lambung, dan pankreas. Jadi silakan kelompok yang bisa memecahkan masalahnya. Kelompok, silakan. Oke, kelompok Gilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membacakan hasil diskusi kami tentang pemecahan enzim. Kami sudah bisa membacakan masalah enzim yang ada di enzim-enzim lambung dengan cara menyingkatnya menjadi parah. Karena di lambung biasanya berhubungan dengan penyakit mah parah, yaitu pepsin, renin, dan HCl. Demikian hasil diskusi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus untuk kelompok. Ini yang hasil diskusinya mungkin berbeda dengan kelompok lain. Silakan kelompok Arifin, silakan. Kalau kami berbeda dengan kelompok Gilang, menurut kami agar lebih mudah untuk mengingatnya, kami ingatkan saja nama guru pelajaran kami IPA, yaitu Pak Rudi Hartono, dengan singkatan PRH, yaitu pepsin, renin, dan HCl. HCl, pepsin, renin, dan HCl. HCl. Jadi Pak Rudi Hartono. Pak Rudi Hartono, bagus, kreatif sekali. Berikan aplaus dulu. Jadi ada bermacam-macam, yaitu tentang parah. Ini mengaitkannya dengan penyakit mah. Karena penyakit mah itu ada di
Lambung, bagus, cukup kreatif. Kemudian yang kedua, ini lebih mungkin karena cintanya dengan saya, dengan guru mata pelajaran IPA, maka dia meningkatnya cukup dengan PRH, Pak Rudi Hartono, Pepsin dan HCl. Jadi ini bisa, oke, ini sangat oke sekali. Selanjutnya untuk yang enzim yang di alat lain, yang di pankreas misalnya, silakan. Ya, Rani, Gina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membacakan hasil diskusi kami tentang enzim yang di pankreas. Karena berhubungan dengan alat pencernaan, jadi kami mengingatnya alat ALT, amilase, lipase, dan tripsin. Dengan Dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pankreas berhubungan dengan alat pencernaan, berarti mengingatnya dengan huruf awal, berarti ALT, alat. Baik, berikan aplaus sekali lagi. Nah, kalau yang di mulut cukup dengan enzim petialin ya, enzim petialin. Kemudian tadi lambung ya bisa mengingat dengan parah dengan mengingat Pak Rudi Hartono. Selanjutnya tadi di pankreas itu cukup dengan alat. Baik sekali ya. Ini adalah hasil. Baik, sudah atau dimatikan komputernya masing-masing? Sudah. Oke. Bagaimana dengan kegiatan pembelajaran pada hari ini? Apakah mau misalnya setiap mata pelajaran IPA menggunakan komputer? Mau. Sekali, baik ya, mudah-mudahan ya bisa kita laksanakan. Insya Allah nanti kita akan selalu menggunakan komputer. Nanti kalau yang berhubungan dengan materi yang ada di komputer. Jadi sebagai penutup, tolong diingatkan kembali tentang enzim-enzim yang ada di masing-masing organ. Kemudian untuk selanjutnya untuk pertemuan berikutnya kita akan mempelajari masih tentang enzim pencernaan, yaitu enzim yang ada di usus. Jadi demikianlah pelajaran kita pada hari ini. Jadi kurang lebihnya mohon maaf, tolong diingatkan kembali tentang pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan pembelajaran kita sangat menyenangkan dan belajar IPA sangat menyenangkan. Jadi saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.